Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri datang min lisani yaqulu qawli amma ba'du. Sesepuh ini kesembuhan yang Allah hormati, para pengurus masjid yang Allah hormati, para om kiai, ibu kiai, asatidah, seluruh jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pagi hari ini bisa bermuajalah, bisa silaturahmi, bisa mau sareng-sareng. Mudah-mudahan langkahnya kaki kita dari rumah menuju masjid Sampangan, menuju tempat ini, mudah-mudahan langkah kaki kita digampangkan oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sholawat dan salamnya kita aturkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita setuju pikanto syafaatipun beliau. Amin Allahumma. Para jamaah, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Saat ini pengausan kita mulai, mari kita awali dengan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumihi fid dharain amin. An Uthman radhiyallahu anhu, ad-dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Atasipun dawuhipun Sayyidina Utsman, orang yang cinta dunia, orang yang senang dunia itu akan menyebabkan hatinya gelap. Orang yang senang akhirat maka menyebabkan hatinya bercahaya. Bagaimana maksudnya? Nyuwun pangapunten saderenge ibu, bapak, semuanya jamaah.
orang itu, kata Sayyidina Utsman, kalau terlalu senang dunia, bukannya kita nggak boleh punya dunia, bukannya kita nggak boleh mencari dunia, silahkan mencari, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai tingkatannya niku cinta, senang, sehingga itu akan menyebabkan hatinya gelap buta. Mudah-mudahan kita diparingi rezeki sama Allah yang lancar, yang barokah, yang manfaat. Kenapa orang yang cinta dunia itu dikatakan hatinya gelap? Orang yang senang dunia itu hatinya gelap. Karena nyuwun pangapunten saderenge orang itu bisa jadi mendapatkan harta dari saking cintanya, dari saking senangnya ke dunia, bisa jadi tidak halal. Salah satunya nopo, contoh korupsi, nyolong, jambret, begal, nipu. Jadi orang itu kalau sudah terlalu cinta dunia, senang dunia, hatinya buta, hatinya gelap. Akhirnya tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Pokoknya yang penting aku duit, pokoknya aku yang penting beli omah, pokoknya aku yang penting beli mobil, pokoknya aku yang penting beli iki. Padahal kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Nyuwun pangapunten. Orang kalau terlalu senang dunia, nyuwun pangapunten, kawan bisa jadi lawan. Gini apa nggih? Orang kalau terlalu senang dunia, cinta dunia, kawan bisa jadi lawan, dan lawan bisa jadi kawan. Nah, mula awake dhewe atau satos hati-hati. Barokah ngaji, insyaallah ekonomi kita lancar kabeh. Mudah-mudahan tidak sampai menyebabkan hidup kita itu senang dunia, akhirnya kita gelap, hati kita buta, nggak kenal mana yang halal dan mana yang haram. Waliyadzubillah. Jadi jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita silahkan, boleh dunia boleh, cari harta silahkan, yang penting jangan sampai dilebokno nang hati. Kalau dunia itu sudah masuk ke hati, ketika suatu saat hilang, maka yang dia rasakan apa? Sakit, sumpek, mumet, ruwet. Gitu mungkin. Kita punya uang 100.000, kok ternyata 50.000 hilang. Kira-kira yang kita rasakan, wah piye. Bagi yang tidak mampu kan itu. Kalau yang mampu gak apa-apa, karena aku cek iso nimbang kuwi, cek iso ngedol kuwi misale. Tapi kita cintanya kita ke dunia, senengnya kita ke dunia, ojo sampai dilebok nonong ati, cukup taruh nang kantong baju wae, cukup taruh nang dompet wae, sehingga ketika hilang hati itu tidak sumpah, hati itu tidak bingung. Itu yang pertama. Jadi kata Sayyidina Utsman, orang yang senang dunia bisa jadi hatinya akan gelap buta. Waliyadzubillah. Biasanya kadang-kadang yang sering terjadi di masyarakat itu kawan bisa jadi lawan, sak duluran padu dewe-dewe mergoni nopo. Halo. Sak duluran padu dewe-dewe kadang-kadang mergoni nopo. Wari, gini apa nggih? Lagi kok penting ngomong. Lenyon pangapunten kakak adik kadang-kadang padu, sing asali rukun wis ora rukun, sing asali damai ndak damai, sing asali sering silaturahmi wis ora silaturahmi. Mergone napa? Warisan. Dum-duman ora padha. Waliyadzubillah.
Jangan sampai diantara kita mergoni dunya akhirnya awak dhewe padu dewe-dewe, sampun, lebih baik mengalah. Mudah-mudahan dapat rezeki yang berkah. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua, wahammul akhirah nurun fil qalbi. Sementara kata Sayyidina Utsman, orang yang senang akhirat, maka hatinya itu akan jembar, dapat cahaya dari Allah, dapat ketenangan dari Allah, dapat kejembaran dari Allah. Misalnya contoh, sering sholat duha, sering tahajud, sering wirid, sering zikir, sering sedekah, sering beramal baik, itu tidak mungkin merasa dirinya itu sumpek. Sering pengajian, tidak mungkin sumpek. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, bapak semuanya jamaah, ada yang sumpek tidak pagi ini? Panjenengan duduk sama renjang-renjang, dulur-dulur, ada yang sumpek enggak? Enggak mungkin kita sumpek, enggak tahu kalau pulang nanti. Hah? Ya Allah. Ya. Orang itu kalau sering ngaji Al-Quran, sering ngaji kitab, sering sinau, sering datang pengajian, sering wirid, sering zikir, hatinya ta'alluq sama Allah, senang akhirat, maka tidak mungkin sumpek itu ada, momen itu ada, tidak mungkin. Ruwet tidak ada, tenang. Lah kenapa kok bisa tenang? Karena hatinya nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama, silahkan cari dunia, tapi jangan sampai lupa akhirat. Jadi kedua-duanya harus stabil. Dunia ini oke, akhiratnya oke. Jangan sampai ada misalnya nyontok abutan ngaji terus, nanti pengajian datang terus, tapi nggak pernah kerja misalnya. Yo, jangan gitu. Waktunya ngaji ada, waktunya kerja ada, waktunya ibadah ada. Dibagi-bagi. Ada sebagian kan seneng kerja terus, tidak pernah sholat, tidak pernah sedekah, tidak pernah ibadah. Ya kasihan, capek, awake capek. Lu nyon pangapunten, Allah itu memberikan oksigen, memberikan nafas kepada kita. Allah tidak minta bayaran sama kita. Hanya kita itu diminta sama Allah, atiullaha war rasul la'allakum turhamun, kata Allah. Taat saja kepada Allah, taat saja kepada Rasulullah, maka kalian akan dapat rahmat dari Allah. Hanya minta Allah itu taat kepada kita. Enggak, Allah itu enggak minta bayaran, enggak. Toh walaupun misalnya kita sedekah, itu kembalinya ke kita. Toh mungkin kita membantu orang lain, itu kebaikannya kembali kepada kita. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin, kata Allah. Allah tidak butuh terhadap dunia, tidak butuh terhadap kita, enggak butuh. Yang butuh adalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula awake dhewe, ayo ketika kita butuh kepada Allah, butuh kebahagiaan, butuh kenyamanan, butuh kesuksesan, butuh apa yang kita inginkan, dekat zat yang segala-galanya memberikan apa yang kita inginkan. Siapa itu? Allah. Sholat duhanya dijaga, raketan 2 rakaat, sing 2 rakaat tambah meneh 2 rakaat, enek meneh 4 tambah lagi 2, terus bisa sempurna 8 rakaat. Alhamdulillah. Sing tahajud durung iso dipaksa, raketan 2 rakaat, syukur sampai 16 rakaat. Alhamdulillah. Sing witir dipaksa, mungkin hanya 1 rakaat,
besok nambah lagi 2 jadi 3, terus sampai sempurna bisa menjadi 11 rakaat. Yang wirid dikir mungkin sehari semalam istighfar hanya mungkin 100, astagfirullahaladzim 100, kok pingin lagi tambah 200, syukur-syukur sampai 1000. Zikir la ilaha illallah, begitu juga selanjutnya seperti itu. Sing sedekah mungkin enek kotak mupun sik nyemplung 1000, besoknya minggu depan 2000, tak apa-apa letek gak apa-apa. Kok enek meneh rezekinya tambah wis 5000. Syukur-syukur enek sing warnai abang nang lompote panjenengan to ditokke nyo. Piro? Pinten? 1.000. Alhamdulillah. Dipaksa. Yang penting istiqomah. Nah, istiqomah niku nyuwun pangapunten, abot sulit istiqomah niku. Kata Imam Syafi'i, istiqomah gak apa-apa, dari sedikit dulu gak apa-apa. Tidak masalah, yang penting istiqomah. Misalnya panjenengan sholat duha, sekali sholat 8 rakaat misalnya. Sekali sholat duha 8 rakaat, tapi satu bulan 1 kali. Wah, orang cocok. Ya, tidak cocok. Sholat duha 8 rakaat, 1 bulan 1 kali. Mending panjenengan 2 rakaat tapi tiap hari kontinu. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, monggo kita itu cinta dunia boleh dunia boleh, tapi jangan sampai lupa akhirat. Amin Allahumma. Ada cerita sedikit, kula niku gadah rencang di daerah Bondowoso. Punya teman di daerah Bondowoso. Kemudian ketika di pondok niku rencang kelas 10. Subhanallah, ternyata nasibnya bagus. Punya usaha, punya karyawan. Kemarin ketika reunian kali kula teng Pasuruan, panggil ngobrol, bro kabar, namanya lama nggak ketemu dari 2004 nih bu, ketemunya baru kemarin waktu reunian. Panggil, kabar, alhamdulillah, tanya anak piro, alhamdulillah, istrinya berapa? Ya alhamdulillah 1 bro, kata saya. Kamu berapa? Alhamdulillah saya sudah 3. Lo kok iso telur? Cocok dengan namanya istri. Tri kan 3, jadi saya dapat istri 3. Kalau 1 iswan. Nah, beliau itu bu, Pak Nyon pangapunten, punya usaha, karyawannya lumayan. Tapi apa yang terjadi sama teman saya? Masya Allah, di setiap kerja masuk, misalnya jam 7 atau jam 8 masuk, itu kalau di Solo ada terkenal dengan bahasa rolasan. Rolasan itu apa? Makan siang kan? Makan siang. Tapi di sana teman saya itu ketika rolasan sebelum makan sholat zuhur sih. Sholat zuhur dulu. Dak ono sing mangan. Sholat zuhur sih. Sholat. Pokoknya setiap kerja itu karyawannya pokoknya harus sholat. Saya tidak mau dapat rizki dari Allah ketika kalian kerja sama saya, kamu gak sholat, saya gak mau. Wah, ini sulit. Dapat bos seperti ini sulit. Kadang-kadang sebagian bos itu malah memanfaatkan karyawannya. Kerja, lembur, gitu mungkin. Sebagian ada yang seperti itu, para bos-bos itu.
Lah nyuwun pangapunten bagi bos-bos sing muslim khususnya, kalau punya karyawan yang sholat, ayo berikan kesempatan mereka sholat. Kemarin sempat rencang koloni keluar dari salah satu tempat pekerjaan karena sholat Jumat aja dilarang, nggak boleh. Astagfirullah. Jangan ngoyak omset, oyaklah barokah, berkah barokah. Syukur-syukur oke, alhamdulillah. Karena makanya panjenengan-panjenengan yang punya karyawan misalnya, tidak apa-apa. Tapi ketika sholat, rolasan, sholat sih, baru makan. Waktunya asar, berhenti. Apalagi kalau lembur nih, gorencang kulon, lembur atau lembur. Adzan maghrib turun. Padahal niku posisinya di atas truk niku munggah ke barang. Turun. Sholat. Nah ini, ayo kita kadang-kadang kan sebagian kita itu kan ngenteng ke sholat, ngeremeh ke sholat. Enggak sewai. Apalagi ibu-ibu waktu rewangan ya bu ya. Halo. Waktu rewangan niku asyik-asyik kunci berambang niku toh. Krungu adzan, Allahu Akbar. Kok sewai? Kadang-kadang kita kerja, krungu adzan kaget. Loh, kok wis zuhur? Loh, kok wis asar? Gini bang, gini. Teko. Kabeh. Nah, ini ya monggo kita sareng-sareng. Ya. Jadi ketika kita cari dunia boleh, tapi akhiratnya jangan lupa. Nah, sampai apa namanya? Yang pokoknya intinya kita itu ketika kita cari dunia, akhiratnya jangan lupa. Orang kalau sudah terlalu cinta dunia, hatinya akan gelap. Dan dan orang yang senang akhirat, maka hatinya akan tenang, dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, ada juga jauh dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Artinya apa? Kemuliaan dunia itu dengan harta. Nyon pangapunten. Orang itu kalau punya harta, orang itu kalau punya uang, orang itu kalau punya fulus, dihormati enggak? Nyon pangapunten lho. Ngomong wae ditutke, gini monggo. Orang kalau sebenarnya punya uang, ngomong A, yo A. Karena uang. Ini sebagian terjadi di masyarakat seperti itu. Kadang-kadang yang pangapunten wong sugih niku kadang-kadang omongane yo napa Pak? Omongane wong sugih niku yo napa? Yo diikuti. Lek sing ngomong niku duit sing wong sugih, diikuti. Yo siap Pak, siap bos, siap. Tapi coba orang yang nggak mampu, nggak punya, dia punya omongan yang bagus yang seharusnya dipakai, kira-kira dipakai enggak omongannya? Enggak didengar. Lah wong sugih niku ngentut mambu kok harum baunya kentut ya. Sampai ada cerita antara orang sugih dengan orang miskin itu. Ini nyata. Ketika sing sugih ngentut ngarepe sing miskin, mambu ora? Ganti sing miskin sing ngentut, mambu ora? Oh mambu. Nah ini hati-hati. Izzud dunya bil mal. Dunia itu akan berharga di mata kita kalau dengan harta. Dunia itu akan mulia di depan kita kalau dengan harta. Tapi nyuwun pangapunten saderenge nyuwun pangapunten. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghormati orang sebab kayanya, sebab sugihnya, sebab hartanya, maka apa kata Nabi? Telah hilang separuh agamanya.
Lek wong, enek wong, wonten tiyang ngurmat karo wong, menghormati orang lain karena dia sugih, mergone dia kaya, mergone dia duit, maka sepertiga agama kita sudah hilang. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ojo sampai awake dhewe ketemu karo wong sugih menghormati karena kayanya, tapi kita sebatas manusia, kita saling menghormati, saling menghargai. Jangan sampai ada embel-embel. Oh, aku kok lek hormatin orang, lek orang hormati dia, aku lek jaluk utangan orang dikeke. Jangan. Wis pokoknya kita menghormati orang lain, mungkin sebab karena sepuhnya, karena lebih sepuh, karena lebih dewasa, lebih tua, atau mungkin kita memang sesamanya harus kita saling menghargai, saling menghormati. Boten napa-napa, yang penting jangan sampai ada embel-embel mergo sugih, jangan. Jadi kita hati-hati sama orang-orang sugih, dan kita yang merasa sugih, yang merasa kaya, kita ini ojo sampai kita beri yang namanya rasa sombong dan sebagainya. Pun semoga-moga sugih kabeh. Amin Allahumma. Sugih dunya, sugih akhirat, sugih batin, sugih zahir. Amin Allahumma. Mung syarate siji, ojo sombong. Jangan sombong. Kadang-kadang yang pernah saya sampaikan kemarin, waktu saya pernah nyampaikan, jangan sampai uangmu merubah cara nada bicaramu. Jangan sampai uangmu merubah nada cara bicaramu. Dulu sebelum punya uang, halus banget. Enggih, boten sak durunge duit dit. Tapi lewat duit dit, you apa? Yang kono lho ya, kono ngene. Kita mongki ada ndak seperti ini? Wonten. Teko. Itu kok. Lu sebelum punya uang, masya Allah, caranya ngomongnya. Tapi setelah punya uang, pedes. Nyelket nang ati. Yo. Padahal uangnya, hartanya hanya titipan tok. Ora usah sombong-sombong. Ya. Dan jangan sampai hartamu merubah cara tingkahmu. Dulu sebelum punya uang, sebelum punya harta, masya Allah, ada pesai melurui tonggoni, monggo yuk, monggo. Tapi setelah punya uang, jangankan monggo ngelakson kaya orang. Gini bang gini. Lah ini pangapunten, ingin pangapunten. Ini realita yang ada di masyarakat seperti itu sebagian. Jadi kita jangan sampai berubah dengan apa yang kita miliki, karena semua apa yang kita miliki itu namun titipan saking Allah. Karena dunia ini gantian. Dunia ini gantian, Pak. Loh, kita ini sudah mengganti kedudukan orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu menggantikan posisinya si Mbah Kakung, Mbah Huti, Mbah Kakung menggantikan posisinya Buyut, nggih. Buyut menggantikan posisinya apa? Di atasnya Buyut apa? Canggah mengganti posisinya. Oke, wes pokoknya ngono ae lah. Saya ndak hafal ini, Nah kita ini gantian. Besok kalau kita meninggal, sing gantikan kita, rumah kita siapa? Anak-anak kita. Anak kita meninggal, ya putu kita. Begitu selanjutnya, molo gak usah kita itu sebab uang kita, sebab harta kita, lalu kita mau merubah dengan keadaan sampun. Jangan, biasa-biasa mawon. Sing penting alhamdulillah, sing rukun, adem ayem tentrem sak duluran, karo tonggo teparu, ojo jotaan.
Jadi kita itu nyuwun pangapunten, apalagi kita bertetangga, kita ini hidup mungkin masing-masing yang hadir di tempat ini tidak mungkin atau tidak asli orang Solo. Kita pendatang ke sini sebagian seperti itu kan, gitu nggih. Kayak kula niki kan nyuwun pangapunten. Kula niku dari Sumenep, Madura. Dari Sumenep, Madura, Jawa Timur. Loh, lek kula niku mboten rukun karo tangga teparuh. Ketika misalnya saya sakit, apakah dulur saya di Madura tak telepon? Atau mungkin saya punya remo atau rewangan, apakah dulur saya di Madura tak telepon? Dah. Lho pripun tangga teparuh? Gini apa nggih? Nah, mula karo tangga teparuh sing apik, sing sae, ojo jotaan, ojo padu, sing rukun, sing damai, saling berbagi. Yuk, duwe cucuh ora? Duwe panganan apa ora? Atau enggak usah tanya, "Nyo, enek panganan sithik, enek makanan, ayo bareng-bareng makan." Itu. Jadi ayo kita bersama-sama, jangan sampai di antara kita itu dengan